Hujan deras mengguyur Jakarta, membasahi kaca jendela besar di lantai 20 gedung Anggalan Group. Di dalam ruangan mewah yang sunyi itu, Angga duduk di kursi rodanya. Pria berusia 32 tahun itu menatap butiran air yang mengalir di kaca, seolah mencerminkan kesepian di hatinya. Apa gunanya semua gedung ini jika aku bahkan tak bisa melangkah? Bisiknya pedih. Ruangan itu terasa dingin, sedingin kakinya yang sudah 3 tahun tak merasakan apa-apa sejak kecelakaan maut itu. Pintu terbuka perlahan. Pak Hadi masuk membawa nampan berisi kopi dan obat-obatan. "Pak Angga, ini waktunya minum obat dari dokter pribadi Anda," kata Pak Hadi lembut. Angga memutar kursi rodanya dengan kasar. Wajahnya merah padam. "Keluar! Berapa kali harus kubilang? Obat-obat itu sampah. Mereka tidak bisa membuatku berjalan." Angga menyapu berkas di mejanya hingga berhamburan ke lantai marmer, meluapkan kemarahan pada takdirnya sendiri. Dari ketinggian, pandangan Angga beralih ke balik tembok beton yang membatasi kantornya dengan perkampungan kumuh. Di sana, ia melihat seorang gadis muda menuntun wanita tua melewati genangan air. Gadis itu tersenyum meski beban di tangannya berat. Siapa dia? Mengapa dia bisa tersenyum di tempat sekumuh itu? Gumam Angga. Ada rasa iri yang aneh melihat kebahagiaan sederhana di tengah kemiskinan itu. Sementara ia yang kaya raya merasa mati di dalam. Angga memutuskan pulang lewat jalan belakang untuk menghindari macet. Namun, saat menuju mobil, roda depan kursi rodanya terperosok ke dalam celah selokan yang rusak. "Sial!" umpat Angga. Ia mencoba menarik rodanya, tapi malah nyaris terjatuh dari kursi. Pak Asep, supirnya, panik dan mencoba membantu, tapi Angga malah membentaknya. Di saat itulah, seorang gadis berseragam biru cleaning service datang mendekat. "Jangan ditarik paksa, Pak, nanti asnya patah." Suara itu lembut namun tegas. Gadis itu adalah Kinasih. Tanpa rasa takut, ia berlutut di aspal yang becek, menggunakan sebuah obeng kecil untuk mencongkel besi yang menjepit roda. Saat tangannya tak sengaja menyentuh mata kaki Angga, sebuah kejutan listrik aneh menjalar di saraf Angga. "Tunggu, kenapa rasanya panas?" tanya Angga dengan suara bergetar. Kinasih mendongak. Matanya yang teduh menatap langsung ke mata Angga. "Kaki Bapak masih ingin berjalan," ucap Kinasih pelan. Angga terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya. Kinasih menjelaskan bahwa ia belajar ilmu urut saraf dari mendiang ayahnya. Ia menawarkan Angga untuk datang ke rumahnya jika ingin mencoba. "Kalau Bapak berani merendahkan hati untuk datang ke gubuk saya akan buktikan," tantang Kinasih. Angga, yang sudah putus asa dengan medis modern, akhirnya mengangguk setuju. Mobil mewah Angga memasuki gang sempit kampung Melati. Anak-anak kecil berlarian mengejar mobil itu. Akhirnya, mereka berhenti di depan rumah kayu bercat hijau lumut dengan pagar tanaman beluntas. Bu Siti, Ibu Kinasih, menyambut Angga dengan ramah yang tulus. Angga merasa canggung saat harus dipapah ke atas balai-balai bambu yang keras. Aroma minyak serai dan jahe memenuhi teras rumah itu, menciptakan suasana yang asing namun menenangkan bagi sang bos. Kinasih mulai memijat telapak kaki Angga dengan minyak racikan khusus. "Ikhlaskan rasa sakitnya, Pak," bisik Kinasih. Saat jempol Kinasih menekan titik saraf di betis, Angga menjerit keras. Rasa sakitnya luar biasa, seolah ada kawat panas yang ditarik dari dalam dagingnya. Keringat dingin bercucuran di dahi Angga. Ia mencengkeram bambu hingga jarinya memutih. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sensasi hidup yang sudah lama ia rindukan. Setelah 1 jam yang menyiksa, Kinasih berhenti. "Coba gerakan jempol kanan Bapak," pintanya. Angga memejamkan mata, memusatkan seluruh energinya. Tiba-tiba, jempol kakinya bergerak sedikit, hanya beberapa milimeter, tapi itu nyata. "Bergerak, Kinasih, jempolku bergerak." Angga menangis haru. Ia melihat urat-urat biru mulai muncul di punggung kakinya yang pucat. Harapan yang tadinya mati kini meledak kembali di dalam dadanya. 1 bulan berlalu. Setiap sore Angga datang ke rumah Kinasih. Hubungan mereka bukan lagi sekadar pasien dan terapis.
Di bawah langit senja, mereka sering berbagi cerita. Angga mulai belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Kau menyelamatkanku, Kinasih. Kau adalah bintang utaraku, ucap Angga sambil menatap Kinasih. Kinasih tersenyum malu. Ada benih cinta yang mulai tumbuh di antara perbedaan kasta yang begitu lebar. Kebahagiaan itu terusik saat Clarissa, tunangan Angga yang angkuh, datang ke kantor. Ia melabrak Kinasih di depan ratusan karyawan. Dasar pelakor kampung, apa yang kau lakukan pada Angga dengan peletmu? Teriak Clarissa sambil mendorong Kinasih hingga jatuh. Foto-foto kebersamaan mereka di gubuk dilempar ke wajah Kinasih. Kinasih hanya bisa menangis tertunduk, sementara orang-orang mulai berbisik menghina kehormatannya. Tiba-tiba, pintu lobi terbuka. Angga muncul, tapi kali ini ia tidak di kursi roda. Dengan kaki gemetar dan tangan mencengkeram tongkat besi penyangga, ia melangkah tertatih. "Hentikan, Clarissa!" bentak Angga. Semua orang terdiam melihat mukjizat itu. Angga berjalan mendekati Kinasih. Setiap langkahnya adalah rasa sakit yang luar biasa, namun cintanya lebih kuat. Ia berlutut di depan Kinasih dan menyeka air matanya, mengumumkan bahwa Kinasih adalah penyelamat hidupnya. Keesokan harinya, sebuah ekskavator raksasa berdiri di depan tembok beton kantor. Angga memberikan instruksi, dan braak, tembok yang memisahkan kantor mewah dengan kampung itu runtuh. "Mulai hari ini, tidak ada lagi tembok kasta di antara kita," seru Angga. Ia ingin membangun jembatan, bukan benteng. Warga kampung bersorak gembira saat melihat bos besar itu berjalan masuk ke gang mereka dengan kaki sendiri, meskipun masih menggunakan tongkat. Di depan rumah Kinasih, Angga bersimpuh di kaki Bu Siti sebelum akhirnya berbalik ke arah Kinasih. Ia mengeluarkan sebuah cincin emas bermotif melati. "Kinasih, maukah kau menjadi tongkatku selamanya? Menjadi istri dari laki-laki yang kau sembuhkan ini?" tanyanya dengan tulus. Kinasih menangis bahagia dan mengangguk. Seluruh warga kampung bersorak haru, merayakan bersatunya dua hati yang meruntuhkan kesombongan. Cerita berakhir dengan pemandangan Angga dan Kinasih berjalan berdampingan menuju gedung kantor yang kini terbuka bagi siapa saja. Kinasih memegang lengan Angga, menopang setiap langkah suaminya. Harta melimpah kini memiliki arti, yaitu untuk menolong sesama. Mereka membuktikan bahwa keajaiban bukan datang dari uang, melainkan dari ketulusan tangan yang rela menyentuh luka orang lain. Cinta sejati telah membuat sang elang terbang kembali. Pesta pernikahan Angga dan Kinasih digelar dengan cara yang unik di area yang dulunya merupakan batas tembok beton yang memisahkan dua dunia. Tidak ada hotel bintang 5, melainkan sebuah tenda megah namun tetap asri yang didirikan di atas tanah lapang, di mana pejabat perusahaan dan warga kampung duduk bersama menikmati hidangan lokal yang lezat. Angga berdiri gagah tanpa bantuan tongkat saat mengucap janji suci di depan penghulu. Tangannya menggenggam erat tangan Kinasih yang tampil sangat anggun dalam balutan kebaya putih sederhana. Langit senja Jakarta menjadi saksi saat mereka berdua bertukar cincin, diiringi isak tangis haru dari Bu Siti dan sorak-sorai tulus dari ratusan warga yang kini merasa memiliki keluarga baru di gedung pencakar langit itu. Setahun kemudian, gedung Anggalan Group tidak lagi hanya dikenal sebagai simbol kekayaan properti, tetapi juga sebagai tempat harapan bagi mereka yang menderita. Di lantai dasar yang kini terhubung langsung dengan perkampungan melalui taman terbuka, Angga dan Kinasih meresmikan Klinik Saraf Kinasih, sebuah pusat rehabilitasi bagi penderita kelumpuhan yang mengutamakan pasien dari keluarga tidak mampu. Kinasih, yang kini tampil percaya diri dalam busana batik modern, mengawasi para terapis muda yang dilatih langsung menggunakan metode kearifan lokal ayahnya yang dikombinasikan dengan teknologi medis. Angga berdiri tegak di samping istrinya, menatap papan nama klinik dengan rasa bangga yang luar biasa, menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang bukan lagi tentang mengejar profit, melainkan tentang menebar manfaat bagi sesama. Keberhasilan klinik saraf Kinasih tidak hanya diukur dari angka kesembuhan, tetapi juga dari senyuman yang kembali merekah di wajah mereka yang sempat putus asa. Suatu sore di taman rehabilitasi yang asri, Angga dan Kinasih berjalan beriringan sambil mengamati seorang pasien anak laki-laki yang baru saja berhasil melangkah tanpa alat bantu. Angga, yang kini berjalan dengan langkah tegap meski sesekali menggunakan tongkat kayu ukirnya sebagai simbol kenangan,
merangkul bahu Kinasih dengan penuh kasih. Kinasih, yang kini tampil anggun, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca, merasa bersyukur bahwa ilmu ayahnya telah membawa berkah bagi begitu banyak orang. Mereka tidak lagi dipandang sebagai bos dan pelayan, melainkan sebagai pasangan yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat di sekitar mereka. Sebagai tradisi yang tak pernah mereka lewatkan, setiap akhir pekan Angga dan Kinasih kembali ke balai-balai bambu rumah lama Bu Siti. Tembok beton yang dulu memisahkan mereka kini telah digantikan oleh taman bunga melati yang harum, menyatukan area perkantoran dengan perkampungan. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, Angga sering berbagi kisah motivasi bagi para pemuda kampung agar tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia menyadari bahwa jatuhnya ia dari puncak kesombongan melalui kecelakaan itu adalah cara Tuhan untuk memberinya sayap yang lebih kuat. Sayap cinta dan empati yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi. Di teras bambu yang sederhana itu, Angga dan Kinasih berjanji untuk terus menjaga api harapan agar tetap menyala bagi siapapun yang merasa dunianya telah berakhir. Suasana malam di pelataran Anggalan Group begitu meriah dengan lampion yang bergantungan menyinari taman terbuka yang kini menjadi jantung komunitas. Angga berdiri di podium tanpa alat bantu, memberikan pidato tentang kemanusiaan dan bagaimana rasa sakit telah membawanya pada kebahagiaan sejati. Di sebelahnya, Kinasih mengenakan kebaya batik sutra yang sangat elegan, matanya berbinar bangga. Mereka mengumumkan program beasiswa penuh bagi anak-anak kampung yang ingin belajar ilmu medis modern dan terapi tradisional secara berdampingan. Angga meneteskan air mata haru saat melihat barisan mantan pasien yang dulunya lumpuh kini berdiri tegak memberikan tepuk tangan meriah di bawah siraman cahaya lampu hias. Di sebuah pemakaman umum yang tenang dan teduh, Angga dan Kinasih bersimpuh di depan nisan kayu sederhana milik mendiang ayah Kinasih. Angga meletakkan rangkaian bunga melati putih dan berdoa dengan khusyuk sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Ia berterima kasih dalam hati kepada pria yang tak pernah ia temui itu. Namun ilmu dan ketulusan yang diwariskannya telah menjadi mukjizat bagi kesembuhan kakinya. Kinasih memegang tangan Angga, merasakan kekuatan dan ketenangan dari suaminya yang kini telah berubah menjadi pribadi yang sangat rendah hati. Di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga, mereka berjanji akan terus melestarikan warisan pengobatan tersebut sebagai bakti mereka kepada sesama. Kawasan Anggalan kini menjadi simbol integrasi perkotaan yang harmonis, di mana sebuah festival tahunan digelar untuk merayakan persatuan antara korporat dan warga kampung. Angga dan Kinasih berjalan di tengah pasar malam yang dipenuhi stan makanan lokal dan pameran kreativitas warga, tanpa ada lagi batasan keamanan yang kaku. Mereka melihat jembatan indah yang kini menghubungkan gedung utama dengan balai pertemuan warga, di mana anak-anak dari latar belakang berbeda bermain bersama dengan riang. Angga merangkul bahu Kinasih sambil menatap matahari terbenam yang indah, menyadari bahwa kekayaan sejatinya bukan terletak pada tinggi gedungnya, melainkan pada jangkauan tangannya dalam membantu orang lain berdiri kembali. Beberapa tahun berlalu, kebahagiaan Angga dan Kinasih semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra kecil yang lincah bernama Arka. Di halaman rumah lama Bu Siti yang kini telah dipugar menjadi paviliun taman yang indah, Arka berlari mengejar kupu-kupu sementara Angga dan Kinasih mengawasi dengan penuh haru. Angga, yang kini sudah berjalan normal namun tetap menyimpan tongkat kayu ukirnya di sudut ruangan sebagai pengingat, merasa bahwa setiap langkah Arka adalah kemenangan atas keputusasaan masa lalu. Mereka menyadari bahwa Arka bukan hanya sekadar anak, melainkan jembatan hidup bagi warisan ketulusan Kinasih dan keteguhan hati Angga. Kinasih tidak pernah melupakan akar budayanya, dan ia mulai mengajarkan Arka serta anak-anak panti asuhan setempat tentang khasiat tanaman herbal di taman belakang klinik. Di bawah pohon beringin yang rindang, Kinasih menunjukkan cara menumbuk jahe dan serai, menjelaskan bahwa kekuatan penyembuhan dimulai dari niat yang suci. Angga melihat pemandangan itu dari jendela kantornya, tersenyum bangga melihat bagaimana istrinya tetap menjadi sosok yang rendah hati meskipun kini telah menjadi istri seorang pengusaha sukses. Ia menyadari bahwa harta sesungguhnya bukanlah gedung tinggi itu, melainkan nilai-nilai kebaikan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada perayaan 10 tahun berdirinya klinik saraf Kinasih, sebuah prasasti diresmikan di depan pintu masuk utama yang kini selalu ramai dikunjungi orang dari berbagai penjuru. Angga dan Kinasih berdiri berdampingan saat pita dipotong, diiringi sorakan dari para dokter medis dan praktisi pengobatan tradisional yang kini bekerja dalam harmoni.
Mereka tidak lagi dikenal sebagai pasangan yang meruntuhkan tembok beton, melainkan sebagai pembangun peradaban baru di mana teknologi dan kearifan lokal bersatu demi kemanusiaan. Malam itu, di bawah kerlap-kerlip lampu kota, mereka berjanji untuk terus melangkah bersama, memastikan bahwa tidak akan ada lagi hati yang merasa sendirian di tengah kemewahan. Bertahun-tahun kemudian, Arka tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan memiliki empati setinggi ayahnya. Di Taman Klinik Saraf Kinasih yang kini rimbun dengan berbagai tanaman obat, Angga dan Kinasih membimbing Arka untuk memahami bahwa teknologi medis tercanggih sekalipun tidak akan sempurna tanpa sentuhan kemanusiaan. Angga, dengan rambut yang mulai menipis di pelipis namun tatapan yang tetap tajam, memperhatikan Kinasih mengajarkan Arka cara merasakan denyut saraf pasien, sebuah ilmu rasa yang dulu menyelamatkan hidupnya. Mereka bukan hanya mewariskan harta, melainkan filosofi bahwa setiap sentuhan harus didasari oleh doa dan ketulusan. Keberhasilan metode penyembuhan Kinasih akhirnya menarik perhatian dunia internasional. Angga dan Kinasih diundang ke sebuah simposium medis bergengsi di luar negeri untuk mempresentasikan integrasi kearifan lokal dalam rehabilitasi saraf. Di atas panggung yang megah, Angga berdiri dengan bantuan tongkat kayu ukirnya, berbicara dengan penuh wibawa tentang bagaimana cinta dan ketulusan adalah katalisator kesembuhan yang paling ampuh. Kinasih berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya batik sutra yang memukau dunia dengan keanggunan budaya Indonesia, membuktikan bahwa seorang gadis dari balik tembok beton pun bisa mendunia dan memberikan inspirasi bagi para ilmuwan medis tingkat global. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang perak, Angga dan Kinasih kembali ke titik di mana tembok beton itu dulu dirubuhkan. Kini, tempat itu telah menjadi Jembatan Kinasih, sebuah area publik yang indah di mana anak-anak panti asuhan bermain dengan riang di bawah naungan pohon melati yang harum. Sambil bergandengan tangan, mereka menatap matahari terbenam yang memulas langit Jakarta dengan warna emas dan ungu. Angga menyadari bahwa warisan terbesarnya bukanlah perusahaan properti atau gedung pencakar langit, melainkan cinta yang telah meruntuhkan tembok-tembok di hati manusia dan membangun harapan bagi mereka yang tak lagi memiliki suara. Mereka telah membuktikan bahwa keajaiban sejati adalah saat tangan yang kaya bersatu dengan hati yang tulus untuk melayani sesama. Tahun-tahun berganti, dan kini tibalah saatnya bagi Arka untuk mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan. Di aula utama Klinik Saraf Kinasih yang megah namun tetap hangat, Arka yang kini telah menjadi dokter spesialis saraf berdiri di podium. Di barisan depan, Angga dan Kinasih duduk berdampingan dengan raut wajah yang memancarkan kebanggaan mendalam. Angga, yang rambutnya kini mulai memutih namun tetap terlihat berwibawa dengan tongkat kayu ukir kesayangannya, menggenggam erat tangan Kinasih. Arka berbicara tentang visinya untuk membawa teknik pengobatan tradisional kakeknya ke kancah teknologi medis masa depan. Suara tepuk tangan meriah memenuhi ruangan, menandai dimulainya era baru bagi warisan ketulusan yang mereka bangun dari sebuah gubuk bambu. Di penghujung hari, Angga dan Kinasih kembali ke tempat favorit mereka, balkon di lantai atas gedung Anggalan yang kini menghadap langsung ke arah Jembatan Kinasih. Di atas meja kecil, 2 cangkir teh jahe gula aren mengepulkan aroma hangat yang membawa memori mereka kembali ke masa lalu. Mereka menatap ke bawah, ke arah taman luas yang dulu dipisahkan oleh tembok beton dingin, kini penuh dengan tawa anak-anak yang bermain tanpa mempedulikan kasta. Angga menyandarkan kepalanya pada bahu Kinasih, menyadari bahwa setiap rasa sakit yang pernah ia lalui adalah harga yang sangat murah untuk kebahagiaan sejati ini. Di bawah semburat warna jingga matahari terbenam, mereka berjanji untuk terus menjadi cahaya bagi satu sama lain hingga embusan napas terakhir. Puluhan tahun telah berlalu, namun balai-balai bambu di teras rumah lama Bu Siti tetap menjadi tempat ternyaman bagi Angga dan Kinasih. Di sana, di bawah langit senja yang membiaskan warna keemasan, mereka duduk berdampingan menikmati masa tua. Angga, yang kini rambutnya telah memutih sepenuhnya, menyandarkan tongkat kayu ukirnya di pinggiran dipan, sementara Kinasih menggenggam jemari suaminya dengan penuh kasih. Mereka tidak banyak bicara. Keheningan di antara mereka telah dipenuhi oleh ribuan kenangan tentang perjuangan, air mata, dan mukjizat yang bermula dari sebuah pijatan sederhana. Bagi mereka, setiap embusan angin sore adalah bisikan syukur atas takdir yang pernah mematahkan langkah kaki hanya untuk menyatukan dua hati. Cahaya lampu lampion mulai menyala satu persatu di sepanjang Jembatan Kinasih,
menciptakan pantulan cahaya yang indah di atas kolam teratai yang kini menghiasi area tersebut. Angga dan Kinasih berdiri di tengah jembatan itu, menatap warisan kemanusiaan yang mereka bangun bersama. Mereka menyadari bahwa cinta ayahnya dan ketulusan ibunya telah menciptakan sebuah monumen hidup yang jauh lebih megah daripada beton dan baja. Di bawah sinar bulan yang perak, gedung pencakar langit itu tampak bersinar bukan karena kemewahan materinya, melainkan karena jiwa-jiwa di dalamnya yang kini saling peduli tanpa memandang kasta. Kisah sang elang yang kembali terbang dan gadis melati yang menyembuhkannya kini telah menjadi legenda abadi yang menginspirasi setiap jiwa yang hampir menyerah pada gelapnya dunia. Di dalam laci kayu tua di kamar mereka, Angga menemukan sebuah kotak kecil yang berdebu. Di dalamnya tersimpan sebuah obeng kecil berkarat, alat yang digunakan Kinasih puluhan tahun lalu untuk membebaskan roda kursi rodanya yang terjepit di drainase. Angga tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca menatap benda sederhana yang menjadi awal dari segalanya itu. Tanpa obeng ini, dan tanpa keberanian gadis cleaning service itu, ia mungkin masih terjebak dalam kegelapan lobi kantornya. Kinasih masuk ke kamar dan melihat suaminya memegang benda itu. Mereka saling berpandangan dalam keheningan yang penuh makna, menyadari bahwa takdir seringkali bergantung pada hal-hal kecil yang paling tidak terduga. Pada peringatan ulang tahun pernikahan emas mereka, Angga dan Kinasih berjalan perlahan di sepanjang jembatan Kinasih yang dipenuhi dengan kelopak bunga melati yang berguguran. Meskipun langkah mereka kini jauh lebih lambat, pegangan tangan mereka justru semakin kuat. Warga dari kedua sisi tembok yang dulu terpisah kini berbaris di sepanjang jembatan, memberikan penghormatan kepada pasangan yang telah menyatukan hidup mereka. Angga mengangkat tongkat kayu ukirnya ke arah matahari yang terbenam, menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah tentang sampai ke tujuan, melainkan tentang siapa yang menemani kita berjalan. Di bawah langit yang memerah, mereka berhenti sejenak, menatap bayangan mereka yang menyatu di atas lantai jembatan, lambang dari sebuah cinta yang telah melampaui waktu dan kasta. Bertahun-tahun kemudian, perpustakaan yang didirikan Angga dan Kinasih telah menjadi pusat peradaban baru di Kampung Melati. Di suatu sore yang cerah, mereka berdua duduk di kursi kayu panjang, memperhatikan anak-anak yang dengan lahap membaca buku di bawah sinar matahari yang menerobos masuk lewat jendela besar. Angga, yang kini memiliki rambut memutih namun tatapan tetap tajam, menyandarkan tongkat kayu ukirnya di sampingnya. Kinasih, dengan batik motif bunga yang anggun, tersenyum saat salah satu anak menunjukkan gambar sebuah pesawat terbang, lambang cita-cita setinggi langit yang kini mungkin mereka gapai bagi masa depan yang lebih baik. Peringatan ulang tahun pernikahan emas mereka dirayakan dengan doa bersama di jembatan Kinasih yang kini rimbun oleh tanaman melati. Saat matahari terbenam memulas langit Jakarta dengan warna oranye dan ungu yang megah, Angga dan Kinasih berjalan perlahan di atas jembatan tersebut. Warga dari gedung pencakar langit dan dari rumah-rumah perkampungan berdiri berdampingan di sepanjang jembatan, memberikan tepuk tangan tanda hormat. Angga menggenggam tangan Kinasih dengan erat, merasakan kehangatan yang sama seperti saat pertama kali tangan kasar itu menyentuh kakinya di aspal becek, menyadari bahwa cinta mereka adalah jembatan yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh waktu. Di malam terakhir kisah ini, Angga berdiri di balkon kantornya, menatap kotak kaca di atas meja kerjanya yang berisi sebuah obeng kecil berkarat. Benda itu adalah pengingat abadi bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk emas, melainkan dari keberanian seorang gadis yang rela berlutut di tengah lumpur demi menolong sesama. Kinasih kemudian datang mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Angga sambil ikut menatap benda tersebut. Mereka telah membuktikan bahwa kemanusiaan mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Sang elang kini telah terbang tinggi, membawa wangi melati di setiap kepakan sayapnya, meninggalkan warisan kasih sayang yang akan terus hidup selama matahari masih terbit di atas kota ini. Di usia senja mereka, Angga dan Kinasih sering menghabiskan waktu di taman, jembatan Kinasih, melihat cucu-cucu mereka berlari riang bersama anak-anak dari perkampungan. Angga, yang kini memiliki rambut putih yang rapi namun tatapan matanya tetap penuh kasih, duduk di bangku taman sambil memegang tongkat kayu jati ukirannya. Kinasih, yang tetap anggun dalam kebaya batik motif kawung, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mereka melihat bagaimana Arka, putra mereka, kini memimpin klinik dengan dedikasi yang sama. Angga merasa bahwa warisan yang sesungguhnya bukan lagi tentang berapa banyak gedung yang ia miliki,
melainkan berapa banyak senyuman yang berhasil ia ciptakan di wajah orang-orang yang dulu terpinggirkan. Malam itu, saat bintang-bintang mulai menghiasi langit Jakarta, Angga mengajak Kinasih ke puncak gedung Anggalan untuk terakhir kalinya. Di sana, di tempat yang dulunya penuh dengan kemarahan dan kesunyian, kini hanya ada ketenangan. Mereka berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang menyatu antara gedung mewah dan perumahan rakyat tanpa ada sekat tembok lagi. Angga menggenggam tangan Kinasih erat-erat, menyadari bahwa perjalanan panjang ini telah mencapai tujuannya yang paling mulia. Terima kasih, Kinasih, karena telah membawaku pulang ke diriku yang sebenarnya, bisik Angga. Di bawah sinar bulan yang perak, kisah Sang Elang dan Melati ini mencapai babak penutupnya yang abadi. Sebuah cerita yang akan selalu diingat sebagai bukti bahwa cinta adalah obat yang melampaui segala batas materi. Pagi yang cerah di Taman Klinik Saraf Kinasih membawa kedamaian tersendiri bagi pasangan senja itu. Angga dan Kinasih duduk berdampingan di bangku taman kayu, memperhatikan Arka yang kini telah menjadi dokter spesialis saraf yang disegani. Arka sedang berlutut di depan seorang pasien anak, menggunakan teknik pijatan lembut yang dulu dipelajarinya dari sang ibu, sementara asistennya mencatat perkembangan saraf menggunakan tablet medis canggih. Angga menatap punggung putranya dengan bangga, menyadari bahwa warisan, sentuhan rasa, Kinasih tidak hilang ditelan zaman, melainkan berevolusi menjadi standar medis baru yang manusiawi. Kinasih menyandarkan kepalanya di bahu Angga, merasakan syukur yang mendalam karena ilmu mendiang ayahnya kini telah menjadi berkat bagi dunia kesehatan internasional. Di dalam perpustakaan megah yang mereka bangun untuk warga, Angga memanggil cucu tertuanya untuk mendekat ke meja kerja kayunya. Di sana, di bawah sorotan lampu belajar yang hangat, ia membuka kotak kaca berisi obeng kecil berkarat yang sudah puluhan tahun ia simpan. Ingatlah nak, bukan emas atau berlian yang meruntuhkan tembok kesombongan kakek, tapi benda kecil ini di tangan seorang wanita yang tulus, ucap Angga dengan suara yang berwibawa namun lembut. Kinasih berdiri di belakangnya, mengenakan kebaya batik sutra yang anggun, meletakkan tangannya di bahu Angga. Mereka berdua tersenyum melihat mata sang cucu yang berbinar penuh rasa ingin tahu, menyadari bahwa pelajaran tentang kerendahan hati adalah harta warisan yang paling berharga untuk generasi masa depan Anggalan. Malam itu, jembatan Kinasih tampak seperti kalung berlian yang menghubungkan dua belahan jiwa kota Jakarta. Angga dan Kinasih berjalan perlahan di tengah jembatan, berhenti sejenak untuk menatap pantulan lampion di permukaan kolam teratai di bawah mereka. Tidak ada lagi suara ekskavator atau jeritan amarah, yang ada hanyalah harmoni. Suara tawa warga kampung dan musik jazz lembut dari lobi gedung kantor yang kini terbuka bagi umum. Angga melepaskan pegangannya pada tongkat kayunya sebentar, menggenggam kedua tangan Kinasih di bawah sinar bulan perak. Kita berhasil, Kinasih. Kita telah membangun jembatan yang tak akan pernah bisa diruntuhkan, bisiknya. Di bawah taburan bintang, Sang Elang dan Melati itu berdiri dalam keheningan yang sempurna, menjadi simbol abadi bahwa cinta yang tulus adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menyembuhkan dunia. Di dalam keheningan perpustakaan yang megah, Angga mengundang cucu lelakinya untuk mendekat. Di atas meja kerja kayu jatinya yang antik, terletak sebuah kotak kaca kecil yang selama puluhan tahun menjadi benda paling berharga bagi Angga, lebih berharga dari seluruh saham perusahaannya. Di dalamnya, sebuah obeng kecil yang sudah berkarat tampak berkilau tertimpa cahaya lampu meja yang hangat. Ingatlah, nak, bisik Angga dengan suara yang penuh wibawa namun lembut. Bukan teknologi tinggi atau modal besar yang membangun jembatan di antara dua dunia ini. Semuanya bermula dari benda kecil ini di tangan seorang wanita yang memiliki keberanian untuk peduli. Kinasih berdiri di samping suaminya, mengenakan kebaya batik sutra yang sangat elegan, menatap momen itu dengan mata yang berkaca-kaca karena bangga. Ia menyadari bahwa filosofi kerendahan hati yang ia bawa dari gubuk bambu kini telah tertanam kuat di sanubari generasi penerus mereka, memastikan bahwa warisan kebaikan ini tidak akan pernah padam oleh waktu. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memulas langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu yang luar biasa indah. Angga dan Kinasih duduk berdampingan di kursi kayu panjang di atas jembatan Kinasih, tempat yang kini menjadi jantung kehidupan bagi ribuan orang. Angga meletakkan tangan keriputnya di atas tangan Kinasih, merasakan kehangatan yang masih sama seperti malam pertama mereka di teras bambu.
Mereka menatap ke arah gedung Anggalan yang kini bersinar terang. Namun pandangan mereka lebih banyak tertuju pada tawa anak-anak yang bermain di taman bawah. Kita sudah sampai di ujung perjalanan kita, Kinasih. Gumam Angga penuh syukur. Kinasih tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Angga, menutup mata sambil menikmati hembusan angin sore yang membawa aroma wangi melati. Kisah sang elang yang belajar berjalan dan melati yang menyembuhkannya kini telah menjadi bagian dari sejarah kota. Sebuah bukti abadi bahwa di mana ada ketulusan, di situ pula keajaiban akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.